jadi materi mungkin hari ini habis, supaya minggu depan bisa digunakan untuk presentasi tugas yang dokter berikan minggu lalu, yang mengenai rabies itu ya. Dan minggu depan kita akan diskusi, ada presentasi, jadi kita akan sama-sama saling isi-mengisi, saling menanggapi informasi-informasi yang Anda dapatkan juga mengenai mengapa penyakit rabies di Bali sampai saat ini belum bisa dibebaskan. Itu topik minggu depan. Kita langsung ke topik hari ini. Pox virus, jadi dokter pilihkan juga nanti yang ada di hewan yang suka menyerang. Jadi pox virus itu banyak sebenarnya, tapi dokter pilihkan beberapa penyakit saja. Nah, yang pertama ini pada unggas, cacar unggas, atau kolpok, atau ini istilah-istilahnya aja, atau apian difteria. Gitu. Nah, penyakit pox ini sebenarnya penularannya tidak begitu cepat, gitu. Boleh dibilang sangat lambat. Antar individu itu menularnya cukup lambat ya. Tapi kalau tertular juga akan mengganggu. Jadi menyerang unggas, terutama ayam. Kita lihat etiologinya. Nah, virusnya sangat imunogenik, sehingga kalau terinfeksi virus ini, jadi akan virusnya lama akan bertahan, gitu. Virusnya lama bertahan dalam kulit, gitu. Ada sel-sel kulit dan selaput-selaput lendir, gitu. Dan lama yang bertahan sehingga sangat imunogenik, sehingga menimbulkan nanti kalau digunakan sebagai vaksin atau yang pernah terinfeksi kemudian sembuh, itu memang akan menjadi kebal, jadi memiliki kekebalan. Tapi virusnya kalau tetap tanpa diobati itu lama ada di dalam tubuh. Tumbuhnya pada sel-sel kulit dan sel selaput-selaput lendir, jadi di sekitar saluran pernapasan, nah di sana yang sering dia tumbuh. Kalau kita lihat sifat visual ini untuk di lab, karena ini virusnya imunogenik, gitu. Mungkin perlu diketahui bahwa virus ini peka dengan kloropom, tapi resisten dengan tripsin, ether, dan fenol. Nah dulu, sekarang nggak jarang kasusnya, dulu masih banyak kasusnya sering digunakan oleh mahasiswa koas, sehingga kita supaya tidak mencemari, karena virusnya imunogenik, tidak mencemari lab, sehingga setiap bekerja harus bersihkan dengan menggunakan kloropom, sehingga virusnya menjadi rusak atau menjadi mati. Jadi apian pox virus ini yang bersifat imunogenik. Nah, kalau kita bekerja di lab harus hati-hati supaya tidak mengkontaminasi alat-alat atau bahan-bahan lain yang ada di lab. Dulu mahasiswa koas sering menggunakan ini. Tapi belakangan jarang ketemu ini. Resisten terhadap tripsin, ether, dan fenol. Jadi tidak, ya itu akan tahan walaupun dibersihkan. Sifat biologisnya tumbuh pada Chorioallantois membran, jadi CAM. Ingat waktu praktikum virologi, jadi kita demonstrasikan bagaimana kalau nanti penanaman virus pada Chorioallantois membran telur ayam bertunas. Itu pernah kita praktekkan. Nah dulu karena kasusnya jarang sekarang, sehingga dulu mahasiswa koas hampir setiap periode dia tuh mengerjakan penanaman pada telur, yaitu pada bagian Chorioallantois membran itu. Dan kemudian nanti akan lihat lesi pox, ada penebalan yang bersifat tipikal, lesi pox tipikal itu penebalan dari cairan Chorioallantois membran. Jadi pada saat pemanenan telur kita lihat Chorioallantois membrannya mengalami penebalan. Jadi virusnya bereplikasi pada bagian
namanya choriorantus membrana itu. Sana ada bereplikasi. Lewat aplikasi dan lesinya terjadi 4 sampai 7 hari pasca inokulasi. Jadi kalau kita menginokulasikan pada THP, panen akan dilakukan pada mulai dari hari ke-4, ke-5 atau sampai hari ke-7. Itu kita lihat penebalan dari CAM-nya. Jadi pertumbuhan virusnya memerlukan waktu yang lebih lama kalau dibandingkan dengan virus ND yang ditanam pada ruang alam turis. Nah, itu diingatkan waktu praktek virologi. Episodologinya itu hampir di seluruh dunia, menyerang berbagai jenis unggas. Penularannya bisa dengan kontak langsung atau melalui mekanik atau gigitan nyamuk. Perantara nyamuk yang bisa kulit, bisa Aedes. Gejala klinisnya ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk kulit atau cutaneous. Nah, ini gampang dilihat nodul-nodul pada kulit, pada pangkal paruh, pada kelopak mata, pada kulit kepala, pada jenggot, pial, dan kulit kaki. Nah, itu yang sering terjadi yang diberi nama bentuk kulit atau cutaneous ini. Di bagian kulit yang ini gampang dilihat, gampang didiagnosa, karena dia muncul menjelur pada nodul pada pangkal paruh, kelopak mata, kulit kepala, jengger, pial, dan kulit kaki. Nah, kematiannya tidak terlalu banyak, 1-2%, kalau tanpa diobati. Terutama misalnya di pangkal paruh dan di kelopak mata itu akan bisa menutup mata sehingga dia susah untuk melihat. Ada infeksi sekunder oleh bakteri. Nah, jadilah kerusakan pada pangkal paruh atau kelopak mata yang menyebabkan kematian, tapi rendah sekali, 1-2%. Kalau diobati sembuh. Bentuk difteritik, ini lesinya di bagian mukosa mulut. Nah, di bagian dalam dia biasanya pada esofagus, laring, trachea. Nah, ini biasanya kita terlambat bisa mendiagnosanya karena tidak kelihatan seperti yang bentuk kulit. Nah, biasanya sudah agak parah ayamnya, terutama ayam kampung yang dilepas itu, biasanya kita nggak tahu, kita nggak lihat itu, jadi kita tidak curiga bahwa dia terserang oleh penyakit bentuk difteritik ini. Nah, sehingga kematiannya bisa lebih besar sampai 5%. Karena akan sangat mengganggu dia nanti untuk makan dan bernapasnya. Bentuk roh hampir sama dengan itu. Nah, bentuk difteritik jadi lesi di rongga hidung. Nah, ini kalau bentuk difteritik itu lebih banyak ke bagian saluran pencernaannya. Nah, kalau yang bentuk roh itu di rongga hidung dan trachea. Sehingga gangguannya seperti penyakit senot. Jadi itu biasanya sulit bernapas, menggap-menggap itu. Setelah diperiksa di bagian rongga hidung, nah di sana ada bungkul-bungkul nodul-nodul dari virus POC ini. Kematian juga sampai hampir 5%, kalau virus ditangani, bungkulnya itu bisa diambil, sehingga dia bisa kembali untuk normal bernapas dan kasih obat untuk obat luar. Nah, itu bisa sembuh dia. Kemudian, ini gambarnya yang bentuk di jengger itu ya, nodul-nodulnya jelas sekali kelihatan ya, nodul-nodulnya. Kemudian sehingga ini gampang didiagnosa. Ini sama. Nah, ini pada burung. Nah, ini pada burung, ini sering ada bentuk kering pada mata dan kaki juga. Nah, kadang-kadang yang basah itu ya tadi yang di paruh itu, yang difteritik itu yang masuk di dalam tipe basah. Nah, di burung agak lebih peka dia, sering terjadi kematian pada burung. Nah, kita terutama burung-burung yang tidak terawat, yang lepas itu tahu setelah jatuh dia mati, dia ternyata lemes dan matanya sudah tertutup, matanya sudah tertutup, dia itu nggak bisa. Nah, ini yang menyebabkan kematian lebih tinggi.
pada burung. Tempo hari ada burung apa namanya, burung-burung kesayangan dari yang digunakan untuk ada kematian cenderung pada burung hias itu. Nah, dia tahu juga terlambat, matanya bengkak, kemudian apa namanya, tidak bisa makan. Nah, itu menyebabkan dia kematian. Ada chat masuk, itu dia ada chat. Ya, coba ada chat. Di chat Feby ya. Nggak ya, Prof. Nggak dok, saya ngechat. Saya ngechat, dok, mohon izin. Ini limitnya ternyata hanya ada 100 akun saja, sedangkan ada lagi sekitar 60 sampai 70 mahasiswa tidak bisa bergabung, Prof. Dok, mohon solusinya nggak, dok? Gimana ya? Gimana dia bisa masuk tuh ya? Kalau bisa dibatasi sekarang ya WebEx-nya. Karena setahu saya tuh Unut udah nggak langganan sama Webex lagi, dokter. Jadi limitnya tuh cuma bisa sampai 100 dan cuma bisa dipakai 45 menit saja, Oh, setahu saya. itu berubah sekarang ya? Iya, dok. Kan bebas kita dulu. Gimana ya? Yang lain gimana, yang lainnya bisa? Ya, tapi bisa gimana untuk dia bisa Oke. melalui HP atau gimana bisa ya? Mungkin kalau misalnya biar bisa tetap belajar nanti bisa minta tolong dikirimin PPT saja, dok. Cuman kalau bergabung tuh dia nggak bisa jadinya ke dalam Webex-nya ini. Oh gitu. Kalau di Zoom kayak gitu sama juga kayak dokter, soalnya udah nggak langganan Unutnya. Oh, gara-gara kemarin ada gangguan ininya ya, gangguan di kebakaran gitu ya. Ya kalau gitu nanti kan PPT-nya bisa dianukan ya. Ya, Ya, terima kasih, dok. kalau memang begitu. Ya nanti. Jadi kalau minggu depan itu pakai 2 kali pertemuan aja kalau gitu untuk presentasi ya nanti ya. Pakai 2 kelas saja. Ya untuk minggu depan untuk presentasinya nanti carikan waktu, kita pakai 2 kelas saja biar semua ikut presentasi ya minggu depan. Kalau itu kita 2 kali pertemuan dari jam berapa sampai jam berapa kelas A dengan kelas apa gitu, bukan 2 kelas. Nanti silakan diatur sama votingnya ya untuk minggu depan. Ini kalau sudah jalan ini, susah lagi ngaturnya jadi. Jadi oke, materi juga tidak terlalu susah, ini gampang. PA-nya tidak jelas, HP-nya proliferasi sel-sel epidermis, terus bonding generation diikuti dengan nikrosal. Nah, ini jarang kita lakukan pemeriksaan ini. Dalam histoplasmik sel kalau kita lihat di histologi, di sel epidermisnya terdapat badan inklusi. Jadi ada penumpukan badan-badan inklusi yang disebut dengan ballooning generation itu. Badan Bollinger namanya ya, Bollinger body. Oke, kemudian diagnosanya gampang, lihat gejala klinis saja. PAHP itu tidak bisa juga tadi yang terjadi ballooning itu. Pengambilan spesimennya dengan mengambil bungkul-bungkul tadi, bungkul cacar yang kelihatan itu kita ambil, tadi kita isolasi buat inokulum dan diinokulasikan pada CAM, telur ayam petunas. Ujinya menggunakan uji serologi agar gel presipitasi test. Hanya kita belum menganukan kemarin, mempraktekkan itu karena memang sedikit yang nanti kalau mati nanti habis waktunya kita ulang lagi buka webnya nanti ya, dikasih tanda ya. Tolong kalau putus kita buka nanti lagi ulang. Nanti tolong diingatkan saya kalau umpamanya putus. Diagnosa banding ILT, defisiensi asam pantotenat dan vitamin A. Dikenakan cepat saja. Pencegahan dan pengendalian, pisahkan ayam yang sakit, berikan desinfektan, insektisida, dan vaksinasi bisa digunakan. Menggunakan vaksinasi
goresan pada kulit saya dengan vaksin pox virus hidup. Pox hidup. Jadi itu dibuat dari bungkul-bungkul tadi, bisa dibuat vaksin. Jadi pembengkakan pada tempat. Nah, kalau nanti diberikan vaksinasinya, itu terjadi pembengkakan pada tempat suntikan 7-10 hari pasca vaksinasi, karena menggunakan vaksin hidup dia. Jadi biasanya di pangkal sayap dilakukan. Nah, itu biasanya terjadi pembengkakan 7-10 hari pasca vaksinasi. Nah, ini tempat penularan yang berbahaya di pasar-pasar ini biasanya terjadi penularan dari penyakit-penyakit pox itu yang kontak langsung. Oke, untuk pox sudah cuma sebegitu, nah, gampang itu. Nah, kita lanjutkan yang kedua, penyakit ORT, dari bagian poxviridae itu ORT, ada contagious pustular dermatitis, atau sormut, skabimut, atau infectious label dermatitis. Nah, penyakit sangat menular pada domba dan kambing. Pada domba dan kambing mempunyai arti ekonomi karena dapat menurunkan berat badan, menurunkan produksi wool, terutama pada kambing-kambing domba yang di luar negeri yang diambil woolnya ini yang lebih ditakuti karena dia dapat menurunkan produksi wool, kematian pada anak domba, serta bersifat zoonosis. Nah, ini bisa menular ke orang. Nah, kalau pada domba yang produksi wool, nah ini ditakuti nanti virusnya setelah digunakan untuk bahan-bahan pakaian misalnya atau pakaian yang lain dari wool itu akan bisa menular kepada orang. Etiologinya parapox virus dari subgrup virus cacar. Jadi avian pox untuk yang cacar berambas, di sinilah parapox subgrup virus. Subgrup dari virus cacar juga. Sangat tahan udara luar dan kekeringan. Jadi tahan hidup di luar sel beberapa bulan. Dapat hidup beberapa tahun pada kropen. Nah, ini yang ditakuti pada tempat pengembalaan domba. Pada suhu panas tahan 15 tahun. Epidemiologi dikenal Indonesia ini dulu tahun 1930 daerah-daerah yang banyak ada dombanya dan kambingnya. Di Indonesia domba ada terlalu banyak, yang banyak adalah kambing. Hewan rentan kambing dan domba jadi hewan yang pernah terserang akan kebal selamanya. Jadi karena bersifat imunogeniknya tinggi juga sama dengan pox. Sehingga pada daerah enozotik, di daerah yang pernah kena, hanya menyerang hewan-hewan muda. Di hewan yang sudah tua itu sudah kebal ya dengan penyakit ini. Penularan, faktor predisposinya adalah adanya luka. Kalau ada luka, terutama domba di tempat pengembalaan, kemudian ada kopeng yang jatuh, maka itu akan bisa terkontaminasi dengan kopengan virus yang ada di bungkul-bungkul pox itu. Bisa kontak langsung. Nah, ini kalau biasanya dia karena domba kambing itu suka beriringan dia, berkelompok dia, mencari makan, atau pas istirahat, pas tidur itu, nah sini akan jadi kontak langsung. Bisa juga kontak kelamin, ada yang lagi birahi, kontak dengan bahan yang mengandung virus. Pada manusia kontak dengan hewan sakit atau bahan yang alat tercemar. Nah, itu yang bisa juga nanti menular pada orang. Patogenesannya, virus masuk pada mukosa kulit, kemudian di sini bisa mukosa kulit ke mulut, di situ akan terjadi eritema atau kemerahan, kemudian timbul papula atau vesikula, jadi ada gelembung-gelembung bungkul-bungkul itu yang di dalamnya ada cairan, itu nama papula atau vesikula. Kemudian papula dan vesikula ini pecah akan menjadi lepuh berbentuk pipih. Jadi pecah dia nanti terjadi lepuh dia itu ada yang pipih itu